Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali membacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat menikmati anugerah terindahnya berupa kesehatan dan kebahagiaan. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita dari gelap gulita menuju jalan yang terang benderang. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sarkani dari kampus Institut Komputer IKMI Rizkina. Jurusan saya Sistem Informasi. Nomor induk saya 110524747. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan kampus saya, tempat saya nyari ilmu. Menurut saya, kampus IKMI Rizkina Bekasi mempunyai kualitas yang bagus untuk prospek ke depannya. Saya bangga jadi mahasiswa IKMI Rizkina yang telah banyak mengajarkan saya tentang ilmu teknik komputer, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen-dosen saya yang telah mau membimbing saya dari semester 1 sampai semester 6. Sekali lagi saya ucapkan mudah-mudahan IKMI Rizkina semakin berkembang, semakin maju, dan go internasional. Saya akan bertausiah tentang hidayah puasa di bulan Ramadan ini, atau indahnya puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana umat yang beriman kehadiran bulan Ramadan disebut dengan perasaan bahagia penuh sukacita sebagai bulan yang penuh keberkahan, bulan Al-Quran, bulan ampunan, bulan kasih sayang, bulan doa, bulan taubat, bulan kesabaran, dan bulan pembebasan dari api neraka.
serta disebut pula dengan bulan pendidikan bagi manusia, dimaknai sebagai bulan pendidikan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, dan ayat tersebut di atas bahwa puasa Ramadan merupakan usaha yang dinanti secara sengaja untuk melakukan perubahan perilaku dari manusia beriman menjadi manusia yang bertakwa. Nilai yang sangat mendasar di ibadah puasa adalah meraih takwa. Takwa merupakan suatu kesadaran pada diri seseorang yang senantiasa menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan dan dimanapun berada. Kapanpun dan dimanapun berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan Ramadan sebagai madrasah bagi kaum beriman untuk memusatkan dirinya, mengisi ulang keimanan dan takwa sebagaimana saran pembangunan traktor yang menjadi pusat kendali arah bagi pembangunan fisik dan sumber daya manusia Muslim. Menurut Ali Abdul Wahid, wapi dalam Sukron Maksum, terdapat korelasi antara puasa dengan ketakwaan. Korelasi tersebut dapat dilihat dari 4 dimensi. Pertama, puasa menuntut orang yang menjalankannya untuk menahan diri dari hasrat-hasrat biologis, kebutuhan vital untuk demi melimasikan perintah Allah dan mendekatkan diri padanya. Tentunya hanya bisa dipenuhi dengan peran ketakwaan, rasa takut, dan ketaatan kepada Allah. Kedua, puasa tercermin dalam hal-hal negatif dan hanya diketahui Allah, tidak terlihat oleh orang lain dengan noda-noda ketiga. Dengan noda-nodanya. Ketiga, orang yang sedang berpuasa, ia menahan diri makan dan minum sehingga dapat menurunkan kekuatan tubuh sekaligus melemahkan pengaruh kekuatan ini pada seorang hamba. Ketika kekuatan dan pengaruh kekuatan ini melemah dalam diri seseorang, maka nafsunya juga ikut melemah dan jiwanya bersih. Maka ketakwaannya meningkat dan jauh dari nafsu. Keempat, puasa melatih keinginan untuk menguasai hasrat dan hawa nafsu, sehingga berpuasa di saat orang berpuasa sebulan penuh pada bulan Ramadan
pernah peranan puasa tersebut sama dengan peranan plasma darah dalam melindungi tubuh, sebagaimana halnya plasma yang bekerja memberikan daya tahan pada tubuh yang membuat mampu melawan jenis-jenis kuman tertentu. Maka puasa pun memberikan kekuatan, kekebalan pada jiwa yang membuatnya mampu melawan hawa nafsunya. Sebagaimana bulan takbiyah, pendidikan, sekurang-kurangnya ada 6 nilai pendidikan yang terkandung dalam puasa Ramadan. Pertama, puasa mengembangkan kecerdasan emosi. Sesuai hakikat puasa adalah menahan diri dan menahan hawa nafsu. Memunduh hawa nafsu, puasa mendidik manusia agar dapat melakukan pendidikan diri dan pengaturan diri. Emosi memiliki kecenderungan yang bersifat negatif menurut Sigmund Freud. Hawa nafsu manusia lebih mengedepankan prinsip keinginan semata untuk mencapai kesenangan, karena manusia tidak dapat mengendalikan diri, baik emosi maupun nafsu. Tidak sedikit manusia yang sebelumnya terhormat kemudian terjatuh karena ketidakmampuannya mengendalikan diri. Orang yang seperti ini digambarkan dalam Al-Quran golongan derajat yang paling rendah. Kemudian kami kembalikan manusia dalam keadaan yang serendah-rendahnya. Kecerdasan emosi juga meliputi rasa empati, motivasi diri dari kecakapan sosial, bergaul, dan berinteraksi dengan orang lain. Ketika seorang sedang berpuasa, sama-sama merasakan haus, dahaga, lapar, sebagaimana dirasakan oleh orang-orang yang tidak punya atau orang yang miskin diri. Situlah sebagai orang yang berkecukupan, bahkan kekayaannya berlimpah rumah, ketika sedang berpuasa ia turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang serba kekurangan, betapa menderita dan kesedihan yang senantiasa menyertai hidupnya. Dalih lapar dan dahaga.
Betapa kita dapat merasakan mereka yang berada di garis kemiskinan. Manusia, papa yang berada di kolong-kolong jembatan atau kaum tunawisma yang kerap berselimutan dingin di malam hari atau terpanggang terik matahari di siang hari. Ini adalah suatu sistem cara praktis melihat kasih sayang jiwa dan nurani manusia. Adalah cara yang paling efektif untuk melihat cinta. Bukankah kita tahu bahwa selalu ada dua sistem yang saling terkait, yang melihat dan yang buta, yang cendekian dan yang awan, serta yang teratur dan yang mengejutkan jika cinta antara orang kaya yang lapar terhadap orang miskin yang lapar tercipta. Maka unitian hikmah kemanusiaan di dalam diri menemukan kekuasaannya sebagaimana sang juru selamat, orang yang berpunya dan hatinya selalu diasah dengan puasa, maka telinga jiwanya mendengar suara sang fakir yang merintih. Ia tak serta merta mendengar itu sebagaimana suara mohon pengharapan melainkan permohonan akan sesuatu hal yang tidak ada jalan lain untuk disebut, dirangkuh dan direspon akan makna tangisannya itu. Dengan berpuasa, manusia dididik untuk menjadi pribadi yang mau peduli terhadap sesama. Hal ini digambarkan setiap orang yang berpuasa diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah selain berfungsi menyucikan diri sendiri, juga bermakna agar orang yang berpuasa mempunyai kepedulian terhadap orang-orang yang tidak mampu. Dengan berpuasa, umat Islam akan merasakan bagaimana penderitaan orang-orang miskin yang tidak makan dan minum, sehingga akan lahir tekanan sosial yang saling berbagi bersama, menolong dan membantu orang yang membutuhkan. Selain zakat fitrah, juga diingatkan untuk mengeluarkan zakat mal, harta benda, termasuk zakat profesi. Maksimum zakat mal tidak harus dikeluarkan pada bulan Ramadan. Setidaknya umat Islam diingatkan untuk mengeluarkan kewajibannya. Selain itu, memberikan nafkah sedekah pada bulan Ramadan sangat dianjurkan karena memiliki pahala yang berlipat ganda.
Kedua, puasa mendidik kejujuran orang yang sedang berpuasa atas dasar iman. Ia tidak akan makan dan minum serta melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, betapapun tidak ada orang yang melihat dan tidak ada orang yang tahu kecuali dirinya dan Allah. Dalam berpuasa sendiri, mendidik manusia agar menjadi orang jujur. Seseorang itu apakah sedang berpuasa atau tidak, yang mengetahui hanyalah dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga digambarkan puasa hanya untuk Allah, maka Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Tentunya sejatinya kejujuran orang yang berpuasa terus dipelihara sepanjang kehidupan sehari-hari. Ketiga, puasa mendorong dan mendidik manusia agar selalu belajar dan rangka memperoleh dan meningkatkan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pada bulan puasa Ramadan ini terdapat peristiwa turunnya Al-Quran surat Al-Baqarah 1-5 sebagai ayat yang pertama kali diterima Nabi Muhammad SAW, menjadi bukti agar manusia mau belajar. Perintah belajar yang terkandung dalam kalimat Iqra, bacalah, mengandung makna yang sangat mendalam. Melalui membaca, manusia akan memperkaya ilmu, pengetahuan yang dimiliki dari yang belum tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak suka sholat menjadi suka, senang menjalankan sholat puasa, meningkatkan amal ibadah Allah, menjanjikan bahwa pada bulan Ramadan amal ibadah seseorang akan dilipat gandakan. Siapa yang tidak mau? Ibarat patokan orang dagang, sedikit modalnya tetapi untungnya besar. Mengerjakan sholat sunnah pada bulan Ramadan dihitung sama dengan sholat fardu. Orang yang memberikan makan berbuka untuk orang yang berpuasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Keempat, puasa mendidik kesetaraan dalam ibadah puasa. Islam memandang manusia memiliki kesamaan derajat. Mereka yang memiliki banyak harta, status sosial yang tinggi, memiliki dolar, atau yang mempunyai sedikit rupiah, atau bahkan orang yang tak memiliki sepersen pun, ketika sedang berpuasa tetap mereka hal yang sama, yaitu lapar dan haus. Puasa Ramadan memberikan pendidikan kepada kaum muslim tentang sikap egaliter kesetaraan dan tidak diskriminasi diri, sama tinggi dan duduk sama rendah. Jika sholat mampu menghapus
citra, arogan, individual manusia diwajibkan bagi insan muslim, haji dan miskin, perbedaan status sosial dan derajat umat manusia diwajibkan bagi yang mampu, maka puasa adalah kefakiran total insan bertakwa yang bertujuan mengetuk stigmatis manusia dengan metode amaliyah, bahwasanya kehidupan yang benar berada di balik kehidupan itu sendiri. Kelima, puasa mendidik sikap disiplin. Puasa adalah ibadah paling rahasia di mata manusia yang bisa menumbuhkan sikap disiplin diri, merasa diawasi oleh Allah. Sikap ini akan mencukupkan perasaan pada ada pengawasan diri sendiri, dan saat mengawasi itu kita pun sadar bahwa kita sedang diawasi oleh Zat yang Maha mengetahui segala-galanya. Kita sadar bahwa sedang disorot oleh kamera ilahi yang sangat tajam. Kita akan menghindarkan diri dari bujuk rayu setan dan hawa nafsu. Pendidikan disiplin dan berpuasa meliputi disiplin menunaikan kewajiban dan melaksanakan perintah sebagaimana perintah Allah untuk berpuasa seperti ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bagi orang berpuasa karena sakit atau sedang dalam perjalanan dibolehkan berbuka, akan tetapi wajib menggantinya sebagaimana hari yang ditinggalkan pada hari yang lain. Dan bagi yang tidak buat berpuasa diwajibkan membayar fidyah, memberikan makan orang miskin, disiplin dalam waktu, yakni disunatkan menyerahkan berbuka ketika telah tiba waktu berbuka puasa, disiplin fisik dan hukum, yakni mematuhi untuk tidak makan, minum, dan berhubungan suami istri sejak terbit fajar sehingga terbenam matahari. Yang keenam, puasa mendidik sabar. Betapapun kita merasa haus, mencekik tenggorokan dan lapar, ngetip perut ketika waktu maghrib belum tiba, akan tidak diperbolehkan bersentuhan dengan makan dan minum, meskipun itu hal yang melainkan kita harus bersabar menunggu hingga waktu berbuka tiba. Cukup sekian tausiah saya ini, akhir kata saya ucapkan sampai di sini dulu uraian ini. Semoga ada manfaat
Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Akhir kata saya mau mengucapkan sukses selalu buat teman-teman. Doa saya menyertai teman-teman semua.